Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Murada dengan NIM 1054011000225 kelas SD 2A. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UAS mata kuliah teori belajar. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 1, yang dimana menurut Slameto itu belajar adalah proses usaha seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Sedangkan menurut Gagne, pembelajaran itu adalah serangkaian kegiatan yang dirancang guru untuk membantu peserta didik itu belajar. Hubungan keduanya sangat erat karena pembelajaran yang baik itu akan memudahkan siswa belajar secara efektif, sehingga tujuan pendidikan di sekolah dasar yaitu mengembangkan pengetahuannya, sikap dan keterampilannya agar semua itu dapat tercapai. Kemudian jawaban dari soal nomor 2, jenis-jenis belajar itu meliputi kognitif, efektif, psikomotorik, belajar bermakna, dan belajar melalui penemuan. Belajar kognitif itu berfokus pada pengetahuan, misalnya mengerjakan soal matematika. Belajar efektif itu berkaitan dengan sikap, misalnya menghargai pendapat sesama teman. Belajar psikomotorik itu menekankan keterampilan seperti membuat kerajinan, karya. Belajar bermakna yaitu menghubungkan materi dengan pengalaman sehari-hari. Sedangkan belajar melalui penemuan itu dilakukan dengan menemukan konsep melalui percobaan. Penerapan sebagai jenis belajar tersebut membuat pembelajaran itu lebih aktif dan tujuan pembelajaran itu lebih mudah tercapai. Kemudian jawaban dari soal nomor 3, prinsip, asas, dan faktor-faktor belajar itu saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Prinsip belajar menjadi pedoman dalam pembelajaran, asas menjadi dasar pelaksanaannya, sedangkan faktor internal atau motivasi dan minat serta faktor eksternal keluarga sekolah dan lingkungan memengaruhi hasil belajar. Misalnya siswa yang memiliki motivasi tinggi dan didukung metode mengajarnya yang baik akan lebih mudah tercapai tujuan pembelajarannya. Kemudian jawaban dari soal nomor 4, jika sebagian besar siswa kurang termotivasi, guru dapat menerapkan metode pembelajaran yang menarik, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, melibatkan siswa secara aktif, memberikan penghargaan atau reward, serta memberikan umpan balik yang positif kepada siswa. Langkah-langkah tersebut itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga tujuan itu pembelajaran lebih mudah tercapai. Kemudian jawaban soal nomor 5, teori behaviorisme itu menyatakan bahwa belajar adalah perubahan perilaku akibat adanya stimulus dan respon. Tokohnya itu diantaranya Ivan Pavlov, John B. Watson, dan B.F. Skinner. Kelebihannya yaitu dapat membentuk disiplin dan kebiasaan yang baik, sedangkan kelemahannya itu memperhatikan proses berpikir dan kreativitas siswa. Dalam pembelajaran di SD, teori ini efektif untuk membiasakan sikap disiplin dan kepatuhan siswa. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 6,
yaitu jawabannya pemberian reward dan punishment merupakan penerapan teori behaviorisme karena bertujuan membentuk perilaku siswa melalui stimulus dan respon. Reward dapat meningkatkan motivasi dan kedisiplinan, sedangkan punishment itu mengingatkan siswa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan menurut saya cara ini itu lebih efektif jika diterapkan secara adil, konsisten, dan diterapkan tidak berlebihan sehingga dapat membentuk perilaku positif siswa. Kemudian jawaban dari soal nomor 7 yakni teori kognitivisme itu adalah menekankan bahwa belajar adalah proses berpikir untuk memahami dan mengelola informasi. Dalam teori ini peserta didik berperan aktif mencari, memahami, serta menghubungkan dengan pengetahuan baru dengan pengalaman yang dimiliki. Contohnya yaitu penerapannya guru memberikan sebuah masalah, kemudian siswa berdiskusi untuk mencari solusi dan menyampaikan hasilnya di depan kelas. Kemudian jawaban dari soal nomor 8 yakni teori behaviorisme itu adalah bertujuan membentuk perubahan perilaku siswa, sedangkan teori kognitivisme itu bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Pada behaviorisme itu guru lebih berperan sebagai pemberi stimulus dan siswa cenderung menerima. Sedangkan pada kognitivisme guru menjadi fasilitator dan siswa aktif memahami materi tersebut, dan evaluasi. Behaviorisme berfokus pada hasil belajar siswa, sedangkan kognitivisme itu menilai dari proses dan hasil belajar siswa. Kemudian jawaban nomor 9, menurut teori konstruktivisme, peserta didik membangun pengetahuannya sendiri dengan melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Contohnya penerapannya pada pembelajaran IPA. Guru meminta siswa mengamati pertumbuhan tanaman, berdiskusi dalam kelompok, kemudian menyimpulkan hasil diskusinya atau hasil pengamatannya dengan cara siswa lebih aktif dan memahami materi melalui pengalaman langsung. Kemudian jawaban dari nomor 10, teori humanisme itu menekankan bahwa pengembangan potensi peserta didik secara utuh, baik pengetahuan, sikap maupun keterampilan, itu guru dapat menciptakan pembelajaran yang humanis dengan menghargai pendapat siswa, memberikan reward, memberikan motivasi, menciptakan suasana belajar yang nyaman, dan memperhatikan kebutuhan setiap peserta didik. Dengan demikian siswa itu dapat berkembang secara optimal. Kemudian jawaban dari soal nomor 11, di mana teori sibernetik itu memandang belajar sebagai proses mengelola informasi, berbeda dengan behaviorisme yang berfokus pada perubahan perilaku, dan konstruktivisme yang menekankan pengalaman belajar. Dan teori sibernetik itu lebih menekankan cara siswa menerima, mengelola, dan menyimpan informasi. Contohnya dalam penerapannya yaitu adalah dengan menggunakan aplikasi pembelajaran atau media digital interaksi untuk membantu siswa dalam memahami materi. Kemudian jawaban dari soal nomor 12, cooperative learning itu menekankan kerjasama dengan pembagian tugas yang jelas.
sedangkan kolaboratif learning itu memberi kebebasan kepada siswa untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Pada cooperative learning itu guru lebih aktif membimbing, sedangkan pada kolaboratif learning itu guru berperan sebagai fasilitator. Menurut saya cooperative learning itu lebih sesuai diterapkan di sekolah dasar karena siswa masih memerlukan arahan dan bimbingan dari guru agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Kemudian jawaban dari soal nomor 13 yaitu contextual teaching and learning atau CTL adalah model pembelajaran yang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Ada 7 komponen CTL, yaitu meliputi konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. Contohnya itu pada pembelajaran IPA lagi. Guru itu mengajak siswa mengamati tanaman di lingkungan sekitar sekolah, kemudian berdiskusi, lalu menyimpulkan hasil pengamatan tersebut. Dengan cara ini pembelajaran menjadi lebih bermakna. Kemudian jawaban dari soal nomor 14, menurut Howard Gardner itu terdapat beberapa jenis kecerdasan, yakni yang pertama itu linguistik, logis matematis, visual spasial, musikal, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan eksistensial. Contohnya penerapannya yakni guru itu harus meminta siswa berdiskusi atau interpersonal dengan membuat poster visual atau spasial dan mempresentasikan hasilnya linguistik dengan strategi tersebut. Dengan berbagai kecerdasan siswa itu dapat berkembang secara bersama-sama. Kemudian jawaban terakhir dari soal nomor 15 yaitu permasalahan yang dipilih adalah rendahnya motivasi belajar siswa. Penyebabnya yaitu metode pembelajaran yang kurang menarik dan kurangnya keterlibatan siswa dalam belajar. Dampaknya yaitu siswa menjadi pasif, kurang memahami materi, dan hasil belajar tersebut menurun. Solusinya yaitu guru itu dapat menerapkan model pembelajaran yang aktif seperti contextual teaching and learning atau CTL atau comparative learning, serta memberikan motivasi penghargaan atau reward agar semangat belajar siswa itu meningkat. Itulah tadi jawaban dari UAS saya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.